Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia, di mata kuliah Aljabar Linear. Pada kesempatan ini kita akan bahas chapter 9, yaitu tentang numerical theory, khususnya tentang LU decomposition ya. Jadi yang kita bahas di sini 9.1 LU decomposition. Nah, sebelumnya kita sudah pernah bahas di bab 1 terkait menyelesaikan sebuah sistem persamaan linier ya, menggunakan Gaussian elimination dan Gauss-Jordan elimination ya. Yang mana Gauss-Jordan elimination itu adalah lanjutan dari Gauss elimination ya. Nah, selanjutnya Gauss-Jordan ataupun Gaussian elimination ini hanya bisa digunakan untuk sistem persamaan linier yang kecil ya. Jika persamaan liniernya sudah cukup kompleks dengan banyaknya variabel, maka tidak efektif lagi untuk digunakan linear system ini, solving linear system ini menggunakan Gaussian elimination ataupun Gauss-Jordan elimination. Nah, oleh sebab itu di sini kita butuh untuk yang lebih advance, yaitu yang disebut dengan LU decomposition ya. Tujuannya agar nanti error atau kemungkinan kesalahan yang terjadi supaya semakin kecil ya, karena itu kita pakai LU decomposition ya. Ini merupakan basis untuk banyak algoritma komputer yang common digunakan saat ini. Oke, kita lihat bagaimana proses dari LU decomposition. Nah, di sini ada definisi ya. Jadi sebuah faktorisasi dari bentuk matriks A itu kita tulis menjadi A sama dengan LU. Jadi sebuah matriks A ini kita faktorkan dia menjadi L. L yaitu adalah lower triangular matrix, lalu U adalah upper triangular matrix ya. Jadi matriks A itu kita faktorkan dia menjadi matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas ya. Nah, di sini diberi penjelasan di mana R adalah lower triangular dan U adalah upper triangular. Nah, ini yang disebut dengan LU decomposition ya, atau LU factorization dari A. Oke, sampai di sini dapat ya maknanya. Jadi A itu kita faktorisasi menjadi bentuk segitiga atas dan segitiga bawah ya. Nah, sekarang metode atau langkah-langkah untuk melakukan LU decomposisi ini, yang pertama adalah kita tulis dulu sistem persamaannya. Nah, seperti biasa sistem persamaan linier yang kita punya adalah AX sama dengan B ya. Nah, A tadi sudah kita ubah menjadi LU, kita urai menjadi LU, sehingga persamaan AX sama dengan B ini, si A kita ubah menjadi LU ya. Nah, X-nya tetap, B-nya tetap, sehingga muncullah persamaan ini. Oke, sampai sini dapat ya. Selanjutnya, kita mendefinisikan sebuah matriks baru, yaitu matriks Y ya. Sehingga di sini UX sama dengan Y ya. Ini langkah kedua. Setelah kita bentuk menjadi LU sama dengan X sama dengan LU X sama dengan B, selanjutnya kita bentuk matriks baru yang namanya Y. Nah, kita tulis menjadi persamaan UX sama dengan Y. Oke, langkah selanjutnya kita gunakan persamaan 3 ini dengan mengganti atau mengganti si U tadi jadi L. Kenapa? Karena tadi kita punya ada matriks U dan matriks L ya. Kalau U pasangannya X, maka L pasangannya Y. Sehingga kita buat persamaan yang kedua menjadi LY sama dengan B. Lalu kita selesaikan persamaan itu untuk mendapatkan nilai Y. Setelah dapat nilai Y, nanti kita bisa substitusikan ke persamaan sebelumnya sehingga kita bisa ketemu nilai X ya. Mungkin sepertinya agak kompleks, tapi yuk kita lihat ke contoh soal supaya lebih mudah untuk dipahami. Oke, kalau diilustrasikan jadi bentuknya seperti ini. Jadi ada sebuah sistem persamaan AX sama dengan BY yang akan kita selesaikan tadi ya, yang mana A kita urai menjadi LU ya, A sama dengan LU. Kemudian kita buat
persamaan yang kedua menjadi ux sama dengan y ya, untuk mengubah si x menjadi y ya. Setelah itu kita buat persamaan yang kedua, yaitu ly sama dengan b untuk mendapatkan nilai si x tadi ya. Kita lihat ke contoh soal agar lebih mudah dipahami. Nah, yang pertama tadi yang harus dilakukan adalah kita melakukan faktorisasi matriks A menjadi LU ya. Nah, untuk contoh soal nomor 1 tidak kita bahas dulu bagaimana proses faktorisasi ini agar proses metode dekomposisi ini bisa teman-teman pahami dengan baik dulu ya. Jadi terima saja dulu bahwa matriks A ini sudah diurai menjadi matriks UL dan matriks U, yaitu matriks triangular bawah ya, lower ya, bawah, lalu sama triangular atas ya. Jadi bentuk A sudah dirubah menjadi L kali U. Nah, ingat ini baru langkah yang pertama tadi. Kemudian langkah yang kedua tadi kita harus membuat persamaan ya. Ini yang inilah sistem persamaannya ya. Ini sistem persamaan yang diberikan soal. Langkah yang kedua berarti kita harus mengubah si A menjadi LU ya. Jadi ini matriks A tadi kita ubah menjadi yang sudah kita urai. Jadi dari matriks ini ya, matriks ini. Jadi ini dia, ini matriks LU, ini matriks X-nya tetap, B-nya tetap ya. Jadi sekarang kita punya bentuk LUX sama dengan B. Itu langkah yang pertama. Lanjutan dari langkah pertama tadi ya. Nah, kemudian langkah kedua kita harus membuat persamaan UX sama dengan Y ya. Nah, langkah kedua tadi kita buat persamaan, yang kedua kita buat persamaan UX sama dengan Y. Nah, U-nya apa? Inilah dia matriks U nih ya. Lalu X-nya ini vektor X, lalu sama dengan Y. Inilah vektor Y-nya. Y-nya yang kita buat ya. Nah, setelah itu langkah ketiga kita harus membuat menjadi LY sama dengan B. Nah, L-nya sudah ada, matriks L yang di sini tadi kita pakai. Lalu Y ini matriks vektor yang tadi, dan B itu adalah dari sistem persamaan yang diberikan ya. Jadi kita tadi kan punya sistem persamaan AX sama dengan B. Inilah vektor B-nya ya. Nah, jadi sehingga kita bisa punya sekarang bentuk LY sama dengan B ya. Nah, persamaan LY sama dengan B itu bisa kita urai. Berarti ini tadi baris kali kolom ya. Berarti 2Y1 sama dengan 2, lalu min 3Y1 tambah Y2 sama dengan 2, lalu 4Y1 kurang 3Y2 tambah 7Y3 sama dengan 3. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya, berarti kita bisa menghitung nilai masing-masing ya, nilai Y1 maupun nilai dari Y2 ya. Berarti dari sini kita bisa ketemu Y1 sama dengan 1 ya. Kalau Y1-nya sudah 1 berarti kita bisa hitung Y2. Y2 sama dengan, berarti ini ganti sama 1 berarti min 1. Pindah ke ruas ke kanan berarti jadi 2 tambah 3, 5. Lalu bagaimana dengan Y3? Berarti Y3 4 kali 1, di sini 4 tambah 3 kali 5, 15 tambah 7Y3 sama dengan 3. Berarti 7Y3 sama dengan, ini 19, pindah ruas ke sini jadi min 19. Berarti ini min berapa yuk? 19 pindah ke sini negatif, berarti 16 ya. Berarti Y3 nya adalah min 16/7 ya. Kita coba lihat di bawah, harusnya sudah ada, benar nggak? Oh, saya keliru. Coba kita cek kembali. Y1 nya tadi 4, oke. Oh ya, lalu 3 kali Y2 15. Oke. Lalu tambah 7Y3 sama dengan 3 ya. Yuk, tolong bantu saya. 7Y berarti ini 19 kan, pindah ke sini berarti ini kan jadi 3 kurang 19, bukannya benar min 16 ya, min 16.
sorry saya blank, min 16, Y-nya 7, berarti 7 per 16 ya, 16 min 16 per 7, kenapa di sini 2 ya? Oke, nanti teman-teman cek lah ya, pokoknya seperti itulah sehingga kita ketemu nilai Y-nya. Mungkin nanti bisa dicek kembali. Anggaplah sekarang nilai Y yang benar itu adalah yang ini ya. Nah, setelah itu berarti kita bisa substitusikan nilai Y tadi ke persamaan awal, persamaan yang langkah kedua. Langkah kedua kan tadi adalah UX sama dengan Y. Berarti inilah matriks U-nya, inilah matriks X-nya, dan ini nilai Y-nya. Sehingga kita bisa menghitung masing-masing nilai X1 dan X2 serta X3 kan. Jadi ini persamaan pertamanya berarti menjadi X1 tambah 3X2 tambah X3 sama dengan 1. Kemudian ini berarti X2 tambah 3X3 5, lalu X3 sama dengan 2 ya, sehingga kita dapat nilai X1, X2, X3-nya. Sehingga persamaan ini, jadi dari sistem persamaan AX sama dengan B tadi, kita sudah bisa menemukan nilai X-nya, yaitu X sama dengan 2, X1 sama dengan 2, X2 min 1, dan X3 sama dengan 2 ya. Cukup gampang kan? Tapi tadi hati-hati, coba dicek kembali yang tadi saya keliru ya. Jadi langkah yang teman-teman perlu ingat, yang pertama tadi bentuk matriks AX sama dengan B itu dirubah menjadi bentuk yang A tadi diurai menjadi bentuk LU ya. Jadi ini menjadi LUX sama dengan B. Nah, setelah itu langkah kedua kita bentuk matriks persamaan UX sama dengan Y ya. Jadi U-nya dapat dari yang di atas, X-nya tetap, Y-nya dibentuklah vektor Y. Lalu yang ketiga LY sama dengan B. Nah, B-nya dari yang sini tadi, U-nya juga dari yang di sini, sehingga bisa kita ketemu dari persamaan. Dari sini kita ketemu nilai Y, dari sini kita bisa ketemu nilai X, sehingga selesailah sistem persamaan yang diberikan tadi. Nah, sekarang yang menjadi PR adalah bagaimana kita melakukan faktorisasi dari bentuk A supaya bisa berubah bentuk menjadi LU ya. Nah, itu yang akan kita bahas selanjutnya. Kita lihat mungkin sebagai pengantar ya di sini. Jadi kalau bentuk AX sama dengan B itu bisa kita selesaikan dengan Gauss dan Gauss-Jordan ya. Nah, bentuk itu bisa kita lakukan menggunakan LU decomposition, tapi ingat tidak semua square matrix bisa dirubah dengan bentuk LU decomposition. Not every square matrix has an LU decomposition ya, ingat itu. Jadi bisa aja nanti tidak bisa dibentuk LU decompositionnya. Nah, jadi di sini jika memungkinkan untuk melakukan reduce dari bentuk matriks persegi menjadi bentuk reduced row echelon form dengan Gaussian elimination tanpa melakukan interchange, maka kemungkinan besar A itu bisa dilakukan LU decomposition. Ingat, untuk melakukan operasi baris kita punya 3 operasi kemarin ya. Yang pertama bisa dikalikan dengan sebuah konstanta ya. Jadi kalikan dengan konstanta. Yang kedua bisa dengan jumlahkan, misalnya baris pertama ditambah dengan 2 baris kedua gitu ya. Nah, yang ketiga misalnya baris pertama ditukarkan dengan baris kedua. Nah, khusus untuk melakukan LU decomposition ini tidak berlaku. Jadi kita tidak boleh melakukan interchange atau pertukaran baris ya. Jadi di sini yang diperbolehkan hanya mengali dengan sebuah skalar ya K, kemudian boleh menjumlahkan dengan baris yang lain ya. Nah, itu yang hanya bisa dilakukan. Jadi di sini tidak boleh melakukan interchange ya. Ya, di sini without performing any row interchange. Oke. Nah, selanjutnya yang 2 itu tolong diingat ya, yang bisa dilakukan hanya 2. Oke, selanjutnya di sini kita tahu bahwa matriks
U ya, upper triangular itu bisa dibentuk dari perkalian matrik elementer yang dikali dengan A sama dengan U. Jadi ini matrik elementer, masih ingat? Matrik elementer itu adalah matriks identitas yang hanya mengalami satu kali operasi. Ingat, operasinya hanya 2 tadi ya, nggak boleh dilakukan pertukaran baris ya, termasuk ke sini juga tidak boleh dilakukan pertukaran baris. Jadi kalau matrik elementer itu dikalikan dengan matriks A tadi, maka akan menghasilkan matrik upper triangular ya. Nah, selanjutnya sehingga kita bisa menentukan matriks A itu dengan mengalihkan inverse dari matriks elementer dengan upper triangular tadi. Sehingga kalau persamaan tadi adalah A sama dengan LU, maka L itu sendiri ya. Jadi kalau A sama dengan LU, berarti L itu sendiri adalah inverse dari matrik elementer yang kita kalikan ya. Agak bingung? Nggak apa-apa, kita lihat nanti ke contoh soal supaya tidak bingung. Oke, kita coba lihat di sini ada teorema jika A itu adalah square matrix ya, yang bisa dilakukan reduce row echelon form menjadi bentuk U tadi dengan Gaussian elimination tanpa row interchange, maka A itu bisa kita faktorkan menjadi bentuk A sama dengan LU, di mana L adalah lower triangular matrix ya. Oke, jadi teorema 9.1 itu untuk mengkonklude yang sudah tadi saya jelaskan di atas. Nah, sekarang kita coba melakukan LU decomposition dari bentuk A tadi, menguraikan bentuk matriks A menjadi LU. Nah, jadi pertama ini matriksnya ya. Dari matriks itu tadi kita boleh melakukan perkalian dengan baris, perkalian skalar dengan suatu baris, atau menjumlahkan satu baris lalu menjumlahkan satu baris dengan baris lain gitu ya. Nah, saat menjumlahkan itu boleh kita kalikan dengan skalar juga. Nah, langkah pertama di sini kita akan membentuk dia jadi matriks U tadi ya. Nah, berarti supaya jadi matriks U, maka ini harus kita jadikan 1. Supaya jadi 1 berarti baris pertama kita kali setengah ya. Di sini setengah row 1, berarti ini jadi 1, lalu 6 setengahnya adalah 3, 2 setengahnya 1. Oke. Nah, kita bisa melakukan sekaligus untuk membentuk elementer matriknya tadi. Berarti E1 berarti elementer matrik yang pertama, berarti baris pertama ya. Berarti kan elementer matrik itu adalah matrik identitas yang mengalami satu kali operasi. Berarti awalnya 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Berarti matrik inilah yang kita kali dengan setengah juga baris pertamanya, sehingga kita ketemu E1-nya jadi seperti ini. Oke, bisa ya dipahami. Nah, juga bisa kita langsung cari untuk memudahkan nanti, karena kita butuh matrik L juga yang merupakan E inverse tadi ya. E inverse 1, E inverse 2, sekalian saja kita cari inverse-nya. Jadi ingat, kalau sebuah matrik elementer inverse-nya, kalau mencari inverse dari matrik elementer, berarti entry-nya tinggal dibalik atau dikali ya. Jadi setengah berarti adalah 2, maka E inverse-nya 2 ya. Coba di-remind kembali pelajaran di bab tentang matriks ya. Oke, berarti sampai sini semoga bisa dipahami ya. Jadi langkah pertama tadi kita lakukan row reduce echelon form pada matriks A. Kemudian sekalian kita bentuk matrik elementernya, dan sekalian kita cari inverse-nya dari matrik elementer tersebut. Oke. Sekarang bentuknya sudah menjadi matriks seperti ini ya. Sekarang kita lanjutkan supaya dia bisa menjadi matriks segitiga atas tadi ya, upper U ya. Nah, sehingga bentuknya tadi udah seperti ini ya. Sekarang berarti tugas kita adalah menjadikan ini 0. Nah, supaya ini 0 berarti baris kedua harus ditambah dengan 3 baris 1 ya. Berarti min 3 tambah 3 kali 1 adalah 0. Lalu min 8 kali
3 kali 3, min 8 tambah 3 kali 3 berarti 1. Lalu 0 tambah 3 kali 1 adalah 3. Berarti untuk matriks elementer kedua adalah kita juga melakukan hal yang sama. Jadi dari bentuk identitas tadi, ya, sorry ini 1 harusnya 0, 0, 1, 0, 0, 1, sorry ini 1 ya, ini 0. Saya hapus lah. Oke, ini 1, ini 0, ini 1 ya. Berarti kita lakukan baris kedua berarti 0 tambah 3 baris 1, baris satunya 1, berarti karena itu di sini 3. Nah, untuk cari inverse-nya berarti jadi sepernya, berarti ini bukan seper. Untuk mencari inverse yang seperti ini berarti minnya ya, jadi min 3. Oke, ini udah menjadi 0. Berarti selanjutnya kita harus menjadikan 4 ini 0. Supaya ini 4 0 berarti harus kita jumlahkan baris 3 tambah 4 min 4 R1 ya. Ini sehingga di sini menjadi 0, ini min 3, ini 2. Nah, berarti di sini juga akan kita lakukan hal sama. Inilah matriks elementer yang ketiganya. Kita cari juga inverse-nya. Kalau min berarti inverse-nya positif, kalau positif negatif ya. Nah, sekarang bentuknya sudah seperti ini. Selanjutnya berarti kita harus menjadikan min 3 jadi 0. Supaya ini jadi 0 berarti bisa baris ketiga tambah 3 baris kedua ya, ini. Sehingga di sini sudah menjadi 0 ya. Maka E4-nya bisa kita bentuk juga dengan proses yang sama. Sehingga kita dapatlah bentuk E4 seperti ini ya. Maka E inverse-nya kalau di sini 3 berarti di sini jadi min 3 inverse-nya ya. Nah, kemudian supaya jadi matriks triangular atas ya, maka 7 ini harus kita ubah jadi 1 ya, berarti dikali 1/7. Maka ini dikali 1/7. Kalau seper berarti inverse-nya adalah hilang sepernya ya. Nah, sehingga di sini kita sudah dapat bentuk matriks U ya, dan kita sudah punya matriks inverse dari matriks elementer 1 sampai 5. Maka U sudah dapat, L pun juga bisa dapat dari E1 inverse kali E2 inverse kali E3 inverse kali E4 inverse kali E5 inverse yang sudah kita dapatkan tadi ya. Kita coba lihat. Nah, ini dia ya, sehingga ini tadi E1 ya, E1 inverse, ini E2 inverse ya, ini E3 inverse, ini E4 inverse, dan ini E5 inverse. Tinggal dikalikan, maka kita ketemulah matriks L-nya yang ini ya. Sehingga matriks A tadi sudah bisa kita urai menjadi LU. Maka inilah LU decomposition dari A ya. Semoga bisa dipahami. Kalau nggak paham nanti silahkan di diputar kembali, di play kembali ya video ini supaya bisa dipahami perlahan ya. Oke, jadi begitu untuk mendapatkan matriks LU tadi ya. Nah, atau di sini ada prosedurnya yang lebih ringkas ya, prosedur untuk mendapatkan atau mengkonstruksi bentuk LU decomposition. Yang pertama, kita melakukan reduce row dari A ya, supaya bisa bentuk ke U dengan Gaussian elimination. Ingat, tanpa melakukan row intercheck ya. Jadi kita harus menjadikan leading one ya, membentuk dia menjadi leading one. Kemudian yang kedua, setiap posisi sepanjang main diagonal L ya harus reciprocal itu timbal balik ya. Timbal balik harus dikalikan dengan leading one di posisi U tadi. Kemudian setiap posisi di bawah main diagonal L itu diberi negatif ya, sehingga nanti kita bisa ketemu bentuk decomposition A sama dengan LU. Oke, untuk memudahkan memahami prosedur ini, kita coba lihat ke contoh soalnya. Nah, di sini kita minta untuk melakukan konstruksi dari LU decomposition, ini matriks A-nya ya. Dari matriks A ini kita akan membentuk matriks LU ya.
Nah, proses dengan prosedur yang tadi disebutkan ya. Nah, tadi yang pertama tadi supaya kita mengubah ini menjadi leading one. Berarti supaya 6 ini berubah jadi 1 harus dikali dengan 1/6 ya. Maka di sini sudah berubah menjadi 1, ini min 2 kali 1/6, min 1/3, 0 kali 1/6, 0. Maka untuk matriks yang sebelah kiri, berarti tadi kan bentuknya kita isi seperti ini, karena tujuan kita membentuk matriks L tadi ya, lower. Maka kita rubahlah yang pertama tadi dengan 6. Ya. Kenapa 6? Nah, ingat lagi yang tadi dibilang di sini, replace dengan reciprocal of multiplier-nya ya. Oke, berarti di sini yang 1/6 berarti kayak inverse tadi, jadi 6 dia ya. Oke, selanjutnya kita harus mengubah 9 ini supaya 0. Nah, supaya 0 berarti baris kedua harus kita kalikan dengan min 9 baris 1 tadi. Maka ini di sini min 9. Maka ini menjadi 0. Maka ingat yang tadi di atas bilang bahwa harus dikali dengan negatif kalau di bawah main diagonalnya ya. Di below the main diagonal L, maka place negative of multiplier, berarti harus dikalikan dengan negatif 9. Di sini negatifnya berarti jadi min 9 jadi 9. Nah, yang 3 juga harus kita jadikan 0. Berarti 3 itu supaya jadi 0, 3 tambah min 3 kali baris 1 ya. Di sini min 3. Maka di sini menjadi 3 karena negatif dari min 3 adalah 3. Oke, setelah itu nah, di sini tadi 2 ya, maka kita harus menjadikan leading one tadi. Maka ini kita harus rubah jadi 1. Supaya jadi 1 berarti kita kalikan dengan setengah. Maka di sini jadi 1. 1 kali setengah, setengah. Sehingga yang sebelah sini, yang bagian sini, yang ini tadi harus kita kalikan atau kita balik tadi ya, reciprocal. Berarti setengah kebalikannya adalah atau inverse-nya adalah 2 ya. Selanjutnya berarti yang jadi PR kita supaya ini jadi 0. Supaya ini jadi 0 berarti harus baris 3 ditambah min 8 baris 2 ya. Nah, di sini min 8. Nah, sehingga yang diisikan di sini adalah negatif dari min 8 adalah 8. Nah, sudah dapat kita lihat di sini ya. Ini sudah membentuk leading one ya. Sehingga di sini karena tadi ini udah 1 ya, maka langsung aja bisa ditulis di sini 1. Sehingga inilah bentuk matriks U-nya dan yang inilah bentuk matriks L-nya. Oke? Nah, jadi ini cara yang lebih simpel untuk mendapatkan matriks U dan matriks L. Ya, boleh pakai cara yang pertama tadi ataupun yang ini. Nah, kalau kita sudah ketemu nilai dari matriks U dan matriks L, berarti bisa kita menyelesaikan sistem persamaan linearnya menggunakan proses yang tadi, yaitu AX sama dengan B, A-nya sudah kita rubah ya. Nah, kita ingat kembali, berarti tadi kan bentuk AX sama dengan B. Nah, A-nya sudah bisa kita rubah menjadi bentuk LU ya, jadi LUX sama dengan B. Maka langkah kedua tadi adalah yang perlu teman-teman ya, UX sama dengan Y. U-nya sudah ada, X-nya sudah ada, Y-nya kita bentuk vektor. Kemudian kita bentuk persamaan yang ketiga, LY sama dengan B. Sehingga dari sini kita bisa ketemu nilai dari Y. Dapat Y bisa substitusi ke sini dapat nilai X ya. Sehingga sistem persamaan tersebut bisa diselesaikan. Oke. Nah, itu proses dari LU decomposition. Semoga teman-teman bisa memahami. Seandainya tidak paham, boleh nanti diputar kembali video ini agar semakin paham. Semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih.